Sudah tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi mengenai Agile Model dengan anggota sendiri yaitu Adi Ramalif, lalu ada Bapak Reza dan Nenda Farin, ada Vanessa Ramadhani, Giovanni Harn, Anastasia Maharani Putri, dan Latifah Sarah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan materi pertama yaitu konsep dasar model Agile yang akan dijelaskan oleh Latifah Sarah. Silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar model Agile. Jadi model Agile itu merupakan suatu pendekatan kerja yang menekankan kecepatan bertindak, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, kolaborasi tim, komunikasi langsung, serta proses kerja yang dilakukan secara berulang atau iteratif. Melalui tahapan analisis, tindakan, refleksi, dan evaluasi untuk menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Latifah Sarah atas materinya. Selanjutnya kita akan ke alur model Agile yang akan dibawakan oleh Vanessa Ramadhani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan alur model Agile. Nah, alur model Agile ini bersifat iteratif dan artinya itu bertahap-tahap. Dia bisa berulang sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang pertama itu ada requirement collection. Nah, pada tahap ini tuh tim mengumpulkan sebuah kebutuhan sistem dari pengguna atau klien. Jadi tim ini mencari tahu masalah apa yang ingin diselesaikan, fitur apa yang dibutuhkan, dan tujuan sistem ini dibuat untuk apa. Fokusnya itu untuk memahami kebutuhan secara umum dan tidak harus langsung detail sempurna. Karena model Agile ini kebutuhannya itu bisa berkembang. Kemudian ada analisis. Nah, pada tahap analisis ini tim menganalisis kebutuhan agar jelas apa yang akan dibuat. Jadi pada pada tahap analisis ini tim mulai menentukan fitur mana yang prioritas, bagaimana alur kerja sistemnya, serta batasan teknis yang mungkin ada. Nah, hasilnya itu biasanya berupa gambaran yang lebih jelas tentang apa saja yang benar-benar akan dibuat pada iterasi atau sprint selanjutnya. Kemudian ada designing. Nah, pada tahap designing ini, tim mulai merancang sistem berdasarkan hasil analisis. Nah, desain ini bisa berupa tampilan antarmuka atau IU-nya, alur sistem, struktur database, arsitektur aplikasi. Nah, desain di Agile ini tidak harus langsung sempurna untuk semua fitur, cukup untuk kebutuhan yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vanessa Ramadhani. Kita membawakan beberapa alur model Agile. Alur selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Reza dan Farin. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya adalah coding. Di tahap ini, programmer mulai mengubah desain menjadi kode program. Pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas fitur. Karena Agile bersifat literatif, coding biasanya dibagi dalam sprint pendek agar hasilnya cepat terlihat. Setelah yang kelima itu adalah testing. Setelah fitur selesai dibuat, masuk ke tahap testing. Di sini sistem diuji untuk memastikan berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari error. Testing bisa dilakukan oleh tim QA maupun oleh pengguna langsung dalam bentuk feedback. Jika ada masalah, perbaikan bisa langsung dimasukkan ke iterasi berikutnya. Lalu yang terakhir itu adalah maintenance. Tahap ini dilakukan setelah sistem digunakan. Tim akan memperbaiki bug yang ditemukan serta mengembangkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna yang mungkin berubah. Dalam Agile, maintenance sering menjadi bagian dari siklus berikutnya, jadi proses kembali lagi ke pengumpulan kebutuhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Reza dan Farin. Selanjutnya yaitu kelebihan Agile Model akan dibacakan oleh Anastasia Maharani Putri. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari Agile Model dalam pengembangan sistem. Pertama, Agile menggunakan proses yang berulang dan bertahap atau yang disebut iterasi. Artinya, pengembangan sistem tidak dilakukan sekaligus, tetapi dibagi ke beberapa tahap kecil. Dengan cara ini, jika ada kesalahan, sistem lebih mudah diperbaiki tanpa harus mengulang dari awal.
Kedua, Agile sangat fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Persyaratan sistem bisa berubah sewaktu-waktu dan Agile mampu menyesuaikan perubahan tersebut, bahkan ketika proses pengembangan sudah berjalan. Selanjutnya, semua kebutuhan sistem dicatat dalam produk backlog. Dengan adanya backlog ini, sistem persyaratan menjadi lebih terorganisir dan mudah diacak sehingga pekerjaan tim menjadi lebih terarah. Kelebihan berikutnya adalah partisipasi penggunaan yang aktif. Dalam Agile, pengguna atau klien itu ikut terlibat memberikan masukan selama proses pengembangan, sehingga sistem yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, rilis sistem dilakukan lebih cepat dan secara berkala. Fitur-fitur dirilis sedikit demi sedikit di setiap iterasi, sehingga pengguna dapat lebih cepat merasakan manfaat dan sistem yang dikembangkan. Terakhir, pengujian dilakukan sepanjang proses pengembangan, bukan hanya akhir. Hal ini membantu menemukan dan memperbaiki kesalahan lebih awal, sehingga kualitas sistem menjadi lebih baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anastasia Marli Putri. Selanjutnya, karena sudah kelebihan, kita akan melakukan ke kekurangan yang akan dibacakan oleh Yovarni Khan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari Agile Model. Yang pertama itu, kekurangannya yaitu interaksi dengan pelanggan bisa membuat atau bisa menimbulkan stres. Nah, karena pelanggan sering memberi masukan dan perubahan, tim harus terus menyesuaikan pekerjaan. Jika tidak siap atau komunikasinya kurang baik, hal ini bisa menimbulkan tekanan dan kelelahan bagi para pekerja. Yang kedua yaitu sulit untuk proyek skala besar. Semakin besar proyek yang kita jalankan, semakin banyak tim yang harus terlibat. Koordinasi, pembagian tugas, dan penyautan tujuan jadi lebih sulit sehingga Agile Model perlu penyesuaian tambahan. Kekurangan yang ketiga yaitu waktu perencanaan yang sangat singkat. Agile hanya merencanakan detail dalam jangka pendek. Akibatnya, gambaran keseluruhan dari proyek bisa kurang jelas jika tidak ada visi dan misi yang kuat dari awal. Yang terakhir yaitu butuh manajer tim yang terlatih. Peran seperti Scrum Master penting untuk mengatur alur kerja, menyelesaikan konflik dan menjaga tim sesuai dengan prinsip Agile. Tanpa pemimpin yang paham akan prosesnya, maka proses yang akan berjalan itu bisa tidak terarah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yovarni Khan telah membaca kekurangan Agile Model. Selanjutnya kita akan kesimpulan yang kita bacakan. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa model Agile ini merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan proses kerja iteratif untuk menghasilkan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, dengan tahapan yang dilakukan secara berulang, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga pemeliharaan, Agile memungkinkan pengembangan sistem yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Kelebihan utama Agile ini terletak pada kemampuannya yang menyesuaikan persyaratan dan pengguna secara aktif, serta melakukan pengujian dan rilis secara berkala. Namun, penerapan Agile ini juga memiliki tantangan, seperti tingginya intensitas interaksi dengan pelanggan, keterbatasan dalam proyek skala besar, perencanaan awal yang singkat, serta kebutuhan akan manajer tim yang terlatih. Secara keseluruhan, Agile cocok digunakan pada proyek yang dinamis dan membutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan. Nah, sekian saja materi Agile Model yang kami bawakan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.